Sunat atau khitan merupakan praktik medis yang umum dilakukan pada anak laki-laki di beberapa budaya dan agama di seluruh dunia. Meskipun kontroversial, tapi sunat memiliki manfaat kesehatan. Namun, apakah ada bahaya jika seorang anak laki-laki tidak disunat? Dalam video ini, akan dijelaskan berbagai risiko dan potensi masalah kesehatan yang dapat timbul jika sunat tidak dilakukan. Sunat pada anak laki-laki umumnya dilakukan pada usia tertentu, tetapi keputusan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, dan pertimbangan kesehatan. Meskipun tidak ada usia yang tepat untuk semua, berikut adalah panduan umum terkait usia sunat. 1. Sunat neonatal. Sunat yang umum dilakukan pada anak laki-laki adalah sunat neonatal, yaitu sunat yang dilakukan pada bayi berusia beberapa hari atau minggu setelah lahir. Banyak agama, seperti Islam, mewajibkan sunat dilakukan pada masa ini. Sunat neonatal dianggap dapat memberikan manfaat kesehatan tanpa memerlukan proses penyembuhan yang rumit. 2. Sunat pra-remaja. Beberapa keluarga memilih untuk menunda sunat hingga anak mencapai usia pra-remaja atau remaja. Ini mungkin berkaitan dengan keputusan yang melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka lebih banyak keterlibatan dalam keputusan kesehatan mereka sendiri. 3. Pertimbangan kesehatan. Keputusan untuk melakukan sunat pada usia tertentu juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan kesehatan. Jika ada kondisi medis tertentu, seperti fimosis, kulit khitan yang sulit ditarik ke belakang, dokter dapat menyarankan sunat pada usia yang lebih muda. 4. Budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi memainkan peran penting dalam menentukan usia sunat. Beberapa budaya mungkin menetapkan usia yang spesifik untuk sunat sebagai bagian dari tradisi inisiasi laki-laki. 5. Keputusan keluarga. Keputusan untuk melakukan sunat pada usia tertentu juga dapat bergantung pada preferensi dan nilai-nilai keluarga. Beberapa keluarga mungkin memiliki keyakinan tertentu tentang kapan sunat sebaiknya dilakukan. 6. Pentingnya konsultasi medis. Konsultasi medis sangat penting dalam menentukan waktu yang tepat untuk sunat. Dokter dapat memberikan informasi tentang manfaat kesehatan dan memberikan saran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Menentukan usia yang tepat untuk sunat pada anak laki-laki melibatkan pertimbangan budaya, agama, kesehatan, dan keputusan keluarga. Konsultasikan dengan profesional kesehatan dan pemuka agama untuk mendapatkan panduan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan keluarga. Keputusan ini sebaiknya diambil setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan dan kesejahteraan anak. Nah, jika tidak dilakukan, maka ada beberapa risiko yang mungkin timbul, seperti 1. Infeksi saluran kemih, ISK. Sunat telah terbukti mengurangi risiko infeksi saluran kemih pada anak laki-laki. Tanpa sunat, kulit khitan pada penis dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan menyebabkan ISK yang dapat berdampak negatif pada kesehatan. 2. Penyakit menular seksual, PMS. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa sunat dapat mengurangi risiko penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV. Kulit yang lebih terbuka pada penis tanpa sunat dapat meningkatkan kemungkinan infeksi. 3. Kesehatan reproduksi. Sunat juga dapat memberikan manfaat terkait kesehatan reproduksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sunat dapat mengurangi risiko kanker penis dan kanker prostat. 4. Higien pribadi. Sunat dapat memudahkan pemeliharaan kebersihan pribadi. Kulit khitan pada penis dapat mengumpulkan kotoran dan bakteri yang jika tidak dibersihkan dengan baik, dapat menyebabkan masalah kesehatan. 5. Disfungsi seksual. Meskipun kontroversial,
Beberapa studi menunjukkan bahwa sunat dapat memengaruhi fungsi seksual pada beberapa orang. Namun, ini tetap menjadi area penelitian yang perlu diperjelas. 6. Aspek psikologis dan sosial. Di beberapa masyarakat, ketidaksesuaian dengan norma budaya atau agama dapat memengaruhi aspek psikologis dan sosial anak laki-laki yang tidak disunat. Ini dapat mencakup tekanan sosial, stigma, dan masalah identitas. 7. Perspektif budaya dan keagamaan. Bagi beberapa kelompok, sunat bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga memiliki makna budaya dan keagamaan. Keputusan untuk atau menolak sunat juga dapat memunculkan pertanyaan tentang kebebasan beragama dan hak individu. Dalam mengkaji bahaya jika anak laki-laki tidak disunat, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek kesehatan fisik dan mental, budaya, dan agama. Keputusan untuk menjalani sunat atau tidak sebaiknya didasarkan pada informasi yang komprehensif dan pertimbangan yang matang. Konsultasikan dengan profesional kesehatan dan agama untuk mendapatkan panduan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan keluarga. Seringkali orang tua kesulitan menjelaskan mengenai pentingnya sunat bagi anak laki-laki. Maka, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa Moms terapkan untuk memberikan pengertian bagi anak laki-laki agar mau disunat. Pertahankan bahasa yang sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Hindari istilah medis yang rumit dan jelaskan secara singkat dan jelas manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari sunat. Bicarakan tentang kebersihan. Jelaskan bahwa sunat dapat membantu menjaga kebersihan organ reproduksi. Dengan menghapus sebagian kulit yang melindungi ujung penis, anak dapat lebih mudah membersihkan area tersebut, mencegah infeksi, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Pentingnya pencegahan. Fokuskan pada ide bahwa sunat adalah bentuk pencegahan. Bicarakan tentang bagaimana sunat dapat membantu mengurangi risiko infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual di masa depan. Ceritakan tentang kesehatan dan kenyamanan. Ceritakan kisah positif dari anak-anak lain yang telah menjalani sunat dan merasakan manfaatnya. Jelaskan bahwa sunat dilakukan untuk memastikan mereka tetap sehat dan nyaman. Libatkan dalam keputusan. Jika memungkinkan, berikan anak kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Ajak mereka berbicara tentang keputusan tersebut dan berikan penjelasan yang memadai sehingga mereka merasa terlibat dalam prosesnya. Gunakan buku atau materi pendidikan yang sesuai usia. Temukan buku atau materi pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak. Gambar dan cerita yang sesuai usia dapat membantu anak lebih memahami konsep sunat dengan cara yang ramah anak. Berbicara tentang tradisi dan keagamaan. Jika sunat dilakukan berdasarkan tradisi atau keagamaan, jelaskan dengan sederhana nilai-nilai yang terlibat dan bagaimana sunat merupakan bagian dari praktek ini. Jawab pertanyaan dengan jujur. Jika anak memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, jawablah dengan jujur dan sejelas mungkin. Hindari menyembunyikan informasi, tetapi juga pilih kata-kata yang sesuai untuk usia anak. Berikan pujian dan dukungan. Berikan pujian pada anak atas keberanian mereka untuk menjalani prosedur tersebut. Jelaskan bahwa Anda ada di sana untuk mendukung mereka dan menjaga agar pengalaman tersebut menjadi positif. Kunjungi profesional kesehatan bersama-sama. Bawa anak ke dokter atau profesional kesehatan untuk diskusi lebih lanjut. Dokter dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan secara medis, memberikan rasa aman pada anak. Dengan menggunakan pendekatan yang bersahabat, informatif, dan inklusif, anak akan lebih mungkin memahami dan menerima pentingnya sunat untuk kesehatan mereka.